kuliah Treasury Bank Syariah kali ini, kami akan membedah salah satu dari 4 aktivitas bisnis utama dalam dunia Treasury, yaitu fixed income atau instrumen pendapatan tetap. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu bahwa divisi Treasury di sebuah bank itu seperti jantung utama yang mengatur lalu lintas keuangan. Fixed income ini fokusnya sangat berbeda. Di sini, divisi Treasury fokus pada investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Mengapa disebut fixed income atau pendapatan tetap? Karakteristik utamanya yang membedakannya, yaitu instrumen ini memberikan imbal hasil atau keuntungan yang sifatnya berkala, rutin, dan cenderung stabil bagi bank sebagai pemegangnya. Keuntungan ini biasanya berbentuk kupon ataupun bunga yang persentasenya sudah dikunci dan disepakati sejak awal transaksi. Jadi, bank sudah bisa memproyeksikan berapa keuntungan yang akan didapat hingga beberapa tahun ke depan tanpa perlu khawatir dengan fluktuasi pasar yang ekstrim. Nah, untuk penjelasan mengenai apa saja sih contoh produk atau instrumen fixed income yang sering dikelola oleh bank, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dianiza Dianazara. Kepada Dianiza, dipersilakan. Terima kasih kepada Jusna Tiara Ginting. Halo semuanya, perkenalkan saya Dianiza Dianazara dengan NIM 2316050157 dari kelas Perbankan Syariah F. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja produk atau instrumen yang ada di dalam aktivitas fixed income. Produk utamanya di sini adalah bonds atau surat utang atau yang disebut dengan obligasi. Di dalam dunia perbankan dan pasar keuangan Indonesia, instrumen ini terbagi menjadi beberapa jenis yang dikelola oleh tim Treasury. Yang pertama ada GOVIS atau yang disebut dengan Government Bonds. Ini adalah surat utang resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Contohnya yang sangat populer di masyarakat adalah ORI atau yang disebut dengan obligasi negara retail. Indon atau sukuk retail untuk versi syariah atau syariah bonds karena diterbitkan oleh negara. Instrumen ini sangat aman dan bebas risiko gagal bayar. Yang kedua ada yaitu corporate bonds. Ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta besar atau BUMN untuk mencari modal. Biasanya itu bunga atau kupon yang ditawarkan oleh perusahaan sedikit lebih tinggi daripada obligasi pemerintah karena menyesuaikan dengan profil risikonya. Bank akan membeli obligasi-obligasi ini sebagai portofolio investasi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang stabil. Penjelasan berikutnya mengenai hubungan fixed income dengan manajemen bank akan disampaikan oleh rekan saya kepada Al-Ihsan. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih Dianiza. Saya Al-Ihsan Ahmad Rahman melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Jusna dan Dianiza tadi. Aktivitas fixed income ini sebenarnya memegang peran yang sangat erat kaitannya dengan ALM atau Asset Liability Management. Seperti yang kita bisa lihat pada posisi tengah di bagian materi kita. Di dalam ALM terdapat yang dinamakan gap analysis. Tim Treasury Bank harus pintar-pintar mengatur dan menyeimbangkan antara aset jangka panjang yang dimiliki bank, salah satunya lewat investasi di obligasi pendapatan ini dengan kewajiban atau liability bank kepada para nasabahnya. Keseimbangan ini sangat penting agar struktur keuangan bank tetap sehat, likuiditasnya aman, dan bank tetap bisa menghasilkan profit yang optimal dalam jangka panjang. Kesimpulannya, fixed income adalah strategi utama divisi Treasury untuk mengamankan keuntungan bank yang stabil melalui instrumen berharga jangka panjang. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih banyak kepada dosen kelompok kita, yaitu Bapak Heri Petrianto, serta teman-teman semua yang sudah menonton video